Baik. Mungkin yang dari Pak Yusuf nanti sambil kami mintakan juga catatan tertulisnya karena memang beliau kebetulan buru-buru harus boarding juga jam 9.30 tadi. Paling tidak ada beberapa gambaran yang memang sudah disampaikan, ada beberapa masukan yang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, yaitu terkait dengan poin untuk penyusunan rencana induk. Memang di dalam Perpres SPBE sebenarnya tidak ada kewajiban untuk menyusun rencana induk karena kita mengacu ke rencana induk SPBE nasional untuk implementasi SPBE. Jadi instansi pusat dan pemerintah daerah tidak lagi harus membuat rencana induk SPBE masing-masing, tapi kita mengacu ke rencana induk SPBE nasional yang sudah disusun oleh Kementerian PAN RB. Kemudian tugas dan kewenangannya tinggal di poin yang bagian selanjutnya seperti menyusun arsitektur, peta rencana seperti itu. Jadi untuk poin rencana induknya itu mungkin tidak perlu karena kita semuanya harus mengacu ke rencana induk SPBE nasional. Ya, izin Bu Sinta, nanti saya Iya, izin catatannya. Saya izin leave dulu Bapak Ibu. Mohon maaf Pak Ari, Pak Sekdis. Terima kasih. baik. Kemudian ada beberapa poin lagi sebenarnya sebagian besar yang dibahas di dalam Raperda ini kalau kami lihat itu terkait dengan SPBE. Jadi bisa juga sebenarnya poinnya adalah terkait dengan SPBE. Sedangkan untuk mengatur terkait dengan talenta digital, kemudian masyarakat digital, itu sebenarnya kalau kami melihat ini bisa dimasukkan dalam ruang lingkup untuk pengembangan kota kabupaten cerdas karena memang di dalam eh, apa Permen Kominfo tentang PUPK itu ada kewenangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota kabupaten untuk penyelenggaraan kota kabupaten cerdas. Nah, itu mungkin beberapa poin terkait dengan masyarakat digital, kemudian terkait dengan talenta digital bisa dikaitkan dengan itu. Kemudian sebenarnya ada lagi yang terkait dengan identitas digital. Itu di pasal 31 ya. Itu eh, perlu juga mengacu ke peraturan perundangan yang terkait dengan pengaturan identitas digital karena identitas digital nantinya kan harus berlaku nasional, tidak hanya yang ada di daerah saja tapi berlaku nasional. Nah, ini sebenarnya saat ini di dalam Undang-Undang ITE sedang dilakukan revisi untuk eh, membahas terkait dengan identitas digital, tapi jadi mungkin di dalam Perda ini tidak menyebutkan lagi ketentuan identitas digital, tapi bisa mengacu ke peraturan perundangan yang berlaku. Jadi tidak mengatur secara spesifik tentang identitas digitalnya, tapi semuanya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Agar nantinya tidak saling bertolak belakang dengan peraturan perundangan yang akan disusun karena terkait dengan identitas digital ini kita semua akan mengacu ke peraturan nasional. Kemudian ada beberapa pasal yang sebenarnya kalau saya melihat seperti di yang terkait SPBE kan yang disebutkan sampai dengan pasal 21. Tapi sebenarnya kalau kita melihat seperti pasal 22 terkait dengan manajemen ini sebenarnya manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, data, set teknologi. Ini kan sebenarnya masuk dalam manajemen yang diatur di dalam SPBE juga. Jadi mungkin sebaiknya kita tidak mendefinisikan istilah baru seperti manajemen transformasi digital. Kalau ternyata poin-poin di dalamnya kemarin coba saya bandingkan dengan Perpres SPBE, sebenarnya ini
yang ada di Perpres SBBE, mungkin disamakan saja definisinya agar nanti kita tidak membuat definisi baru terkait dengan manajemen transformasi digital ini. Karena isinya kalau saya lihat manajemen risikonya, poin-poinnya itu adalah yang ada di dalam Perpres SPBE sih kalau saya lihat. Mungkin ini kalau saya lihat yang manajemennya sampai dengan pasal 30 ini semuanya terkait dengan SPBE. Jadi sebenarnya bukan manajemen transformasi digital karena isi-isinya adalah terkait dengan manajemen SPBE. Jadi kita tidak perlu membuat definisi baru, kita ikuti saja Perpres SPBE istilah-istilahnya menurut kami. Mungkin selanjutnya saya persilakan dari Mbak Rina atau Mbak Dwi yang kaitannya dengan Smart City, mungkin bisa dimasukkan beberapa poin yang bisa diatur di perda ini. Ya, sebentar ya Mbak Mel, karena saya lagi ada 2 meeting sebentar, saya bilang. Aduh, ini barengan lagi. Mela lanjut dulu, saya lagi bicara di rapat sebelah ya. Rapat dengan Sumedang, sebentar ya, 10 menit. Ya. Oke, Bapak Ibu dari Kabupaten Sumedang, saya Dwi Elfrida, PSI dari program Kota Cerdas. Waktu saya terima draft dari draft raperdanya, saya langsung kontak tuh Bapak siapa yang dari Kominfo. Saya bilang, lah ini gimana Kota Cerdas, pengaturan tentang Kota Cerdas kok malah nggak dimasukkan gitu ya. Padahal Kabupaten Sumedang baru tahun yang lalu ya join program Kota Cerdas. Dan saya belum melihat ada pengaturan tentang kota atau Kabupaten Cerdas, tentang Kota Cerdas. Nah, itu sih yang saya lihat, Mbak, di draft raperda yang saya terima. Kemudian memang dan info dari Dinas Kominfo di draft awal katanya ada, tapi karena draft itu sudah bergulir ke beberapa pihak dan mereka pada terima draft akhirnya menjadi tidak ada. Benar sekali yang kata Mbak Sinta bahwa yang di draft raperda yang sekarang kami baca banyak sekali hal-hal yang justru sepertinya tidak ada dalam kewenangan Kabupaten Sumedang. Bahkan sepertinya melampaui hal-hal yang diatur di dalam SPBE. Nah, saya juga sependapat dengan Mbak Sinta supaya dalam hal pengaturan di raperda ini memang mengacunya kalau tentang SPBE ya mengacunya ke ini aja ke peraturan SPBE saja gitu dan diperhatikan batas-batas kewenangan dari si Pemdanya sampai di mana. Karena justru di aturan SPBE itu banyak sekali hal-hal yang sudah diarahkan memusat ke kementerian ya, seperti misalnya membuat aplikasi umum, pemakaian aplikasi umum, bahkan tentang keamanan informasi juga setahu saya itu sudah lebih memusat, apalagi tentang penggunaan seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf tentang penggunaan infrastruktur SPBE. Nah, kemudian yang berkaitan dengan tadi society, kehidupan yang nyaman, penggunaan TIK untuk mewujudkan kehidupan yang nyaman, mewujudkan lingkungan hidup yang lebih bagus, itu kan semua menjadi bagian dari pengaturan pembangunan kota cerdas. Dan itu yang belum ada di cover dalam raperda ini. Sehingga memang menurut hemat kami, karena kemarin kan saya dapat pesan, oh ini buru-buru pengen ditandatangani, sepertinya nggak bisa ya Pak ya. Karena memang ya belum layak aja untuk ditetapkan. Gitu aja Mbak Sinta dari saya. Mungkin Mbak Kairina? Iya. Ya, izin. Ya, Ya, apa suara saya sudah cukup terdengar? udah masuk. Ya, sebenarnya makasih banyak Mbak Dwi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu mungkin kita sih ingin memberikan masukan karena memang secara garis besar sih kita menangkap apa yang ingin dilakukan oleh Kabupaten Sumedang. Jadi ingin menciptakan agar implementasi TIK di Kabupaten Sumedang ini bisa dirasakan semua pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga sampai ke
lapisan masyarakat, dan itu kami menangkap maksudnya. Dari sisi peraturan yang disusun, beberapa hal memang kalau menurut kami ada yang perlu disesuaikan dari sisi kalimat, dan itu mungkin kalau kami pun memberikan masukan mungkin perlu waktu, tapi mungkin sambil diskusi, sambil jalan kita lihat seberapa besar yang harus kita lakukan, tapi semua keputusan kami serahkan ke Kabupaten Sumedang juga sih. Ya, silakan Mbak Rena, mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih Mbak Cinta, rekan-rekan dari Kabupaten Sumedang yang mencermati ini ya. Mungkin dari judulnya dulu ya, itu kalau dirasa perlu mungkin istilah transformasi digitalnya ini perlu didefinisikan lagi ya, maksudnya apa gitu ya. Apakah maksudnya mendefinisikan keseluruhan aspek ya, kalau emang ini menjadi pilar gitu ya, beberapa pilar gitu, ada pemerintahan digital, masyarakat digital, ekonomi digital, atau seperti apa, dasarnya seperti apa juga gitu. Kalau emang ini mau kita turunkan dengan istilah transformasi digital. Karena di pusat pun sebenarnya kan belum ada istilah kayak gitu ya. Nah ini satu ya, yang mana kalau kita masuk ke dalamnya, kita bicara ada pemerintahan digitalnya, mungkin maksudnya kemudian diartikan SPBE gitu, karena tadi ya sudah diinfokan sama rekan-rekan yang lain juga, ini sepertinya isinya tentang SPBE gitu. Nah ini sepakat ya dengan beberapa yang sebelumnya yang sudah menginformasikan, kalau kita bicara SPBE, kita itu bicara keterpaduan Bapak Ibu. Kita bicara keterpaduan ya, sekali lagi. Jadi bicara bagaimana sesuatu itu terpadu dari pusat sampai ke daerah gitu. Nah, sehingga apa yang akan kita padukan itu yang akan kita laksanakan. Tepat sekali ya sebelumnya. Ini mungkin tambahannya yang pertama belum ada terkait dengan dasar hukum Perpres 132 ya, tentang arsitektur SPB. Itu malah yang paling pentingnya menurut saya. Karena itu keterpaduannya akan terlihat dari situ. Kita ngomongin arsitekturnya, arsitektur pusat juga nanti yang akan bisa tersambung ke daerah ya, mulai dari nasional, instansi pusat, dan instansi daerah. Kita bicara keterpaduan, bicara kewenangan sebenarnya, di mana di situ ada di domain bisnis ya, proses bisnis gitu ya, di domain proses bisnis. Kewenangan itu seperti apa? Yang mana akan ada di pusat, mana yang akan ada konkuren di daerah gitu, supaya tadi balik lagi terpadu gitu. Kita kan punya banyak layanan yang sama sebenarnya satu Indonesia gitu kan, dengan proses bisnis yang sama juga, karena itu akan diatur secara terpusat gitu. Walaupun nanti kita bicara layanannya, domain layanannya itu banyak ujung tombaknya di daerah. Maka ketika kita bicara di sini ya penyusunannya, ini mestinya semuanya dipadukan juga gitu. Sebagai contoh yang udah pasti, infrastruktur SPB itu ya di pusat gitu. Baru kita ngomong yang mana yang menjadi tanggung jawab di daerahnya. Kayak pusat data nasionalnya ya udah di pusat gitu. Udah emang harus di pusat, instansi pusat pun akan di pusat. Daerah pun akan dipaksa di pusat. Nanti kita akan ada clearance juga anggaran seperti itu. Maka akan harus ada di pusat gitu. Itu maksudnya secara filosofisnya harus dapat dulu nih gitu. Baru kita bisa ngobrol lebih detail tadi ya, poin per poin tadi, pasal per pasal tadi gitu. Kalau filosofinya belum dapat, nggak akan bolak-balik lagi nih ngobrolnya gitu. Itu harus dipahami dulu. Interoperabilitas itu seperti apa, SPLP. Nah, yang menjadi tanggung jawab daerah di bagian mananya? SPLI-nya, sistem penghubung layanan instansinya. Itu yang akan menjadi peran di daerah. Sebenarnya kalau mau itu yang kita detilin gitu loh. Sistem penghubung layanan instansi seperti apa yang harusnya disediakan oleh daerah. Jaringan intra pemerintah yang seperti yang harusnya disediakan oleh daerah. Seperti itu. Nah, itu ngomong mulai dari yang paling konkret ya tadi ya, yang ada di infrastruktur gitu. Nah, nanti naik lagi di aplikasinya juga sama. Kewenangannya di mana gitu. Apakah
nanti tiba-tiba di sini di pasalnya bisa mengembangkan aplikasi khusus sendiri bla bla bla. Yang dimaksud aplikasi khusus itu yang mana ya? Yang menjadi kewenangan daerah. Harus balik ke kewenangannya dulu. Terkait dengan layanan yang mana, terkait dengan proses bisnis yang mana. Kesehatan itu harus dari Kementerian Kesehatan gitu. Sosial itu harus dari Kementerian Sosial. Proses bisnisnya dari sana. Apakah dikembangkan masing-masing? Harusnya enggak. Itu semua akan jadi aplikasi umum. Nah, ujung tombaknya di daerah itu akan melaksanakan layanannya. Harusnya diperdetil di sana. Masuk tadi, bagaimana kita berinteraksi ya, interface ya, layanan itu kan interface-nya gitu. Interface dengan masyarakatnya itu seharusnya yang kalau mau digali. Jadi dari sisi itunya gitu, bukan pengembangan regulasinya kan, bukan yang menentukan, karena nggak ada kewenangan itu kalau dia terkait dengan konkurennya pun nggak itu gitu yang akan dikerjakan. Mungkin itu. Lalu kemudian ada beberapa pasal menurut saya itu harus dihilangkan yang terkait misalkan identitas digital. Itu identitas digital nggak bisa dikembangin masing-masing daerah. Berantakan itu identitas digital masing-masing daerah mengembangkan. Nggak bisa, itu harus dihilangkan pasal itu ya. Yang pasal berapa tuh tadi itu. Itu harus dihilangkan, nggak ada identitas digital per daerah. Itu digital itu harus nasional. Itu pun di nasional sedang dibahas ya, karena ada beberapa poin. Kami sendiri ini sedang merevisi Undang-Undang ITE terkait dengan identitas digital ID ini. Seperti itu. Termasuk tadi bicara pasal terkait aplikasinya gitu ya. Mungkin yang malahan harusnya ada di sini terkait dengan portal instansi. Dalam hal ini Kabupaten Sumedang harusnya ada malahan portal layanan seperti itu, portal layanan publik maupun portal layanan administrasi Kabupaten Sumedang. Nanti di mana portal-portal ini akan masuk ke portal nasional, bagian dari portal nasional, tapi tetap portal instansinya disiapkan oleh Kabupaten Sumedang. Itu mungkin harusnya yang malah ada. Yang sepertinya di sini malah belum muncul ya terkait dengan pengaturan portalnya. Termasuk tadi kalau emang terkait dengan masyarakat digital dan ekonomi digital ini bisa masuk ke bagian smart city tadi ya. Tapi juga harus hati-hati juga karena pengaturannya secara nasionalnya itu juga perlu diperhatikan karena bicara apalagi pembayaran digital ya. Satu lagi itu juga harus nasional gitu. Aturannya udah ada mungkin nggak tahu Mbak Julia juga di sini mungkin ada ya. Itu juga harusnya secara nasional juga gitu. Jadi harus hati-hati juga di sini terkait dengan pengembangan tadi yang dikembangkan seharusnya lebih dititik beratkan ke domain layanannya seperti apa, bukan ke penyediaan infrastruktur misalkan yang sebenarnya secara nasional harusnya sudah terpadu ataupun aplikasi yang secara nasional harusnya sudah terpadu. Mungkin itu sih ya Mbak Sinta ya tambahannya. Ya, terima kasih banyak Mbak Runa. Jadi memang Bapak Ibu dari Kabupaten Sumedang, kalau memang kami sih berharap Raperda ini bisa ditetapkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan bisa diimplementasikan di Kabupaten Sumedang dengan segera. Dan kami pun nanti akan memberikan masukan juga secara tertulis dan akan kami koordinasikan dengan beberapa direktorat terkait karena ini yang ada di dalam aturan ini cukup banyak sehingga kami perlu mengharmonisasi dengan direktorat lainnya ya, ketentuannya seperti apa, mana yang memang perlu diakomodir di Perda, mana yang nanti akan diatur secara nasional. Dan ini ya mungkin saya harus menyampaikan, kami pun butuh waktu untuk bisa menyampaikan masukan secara tertulis terkait dengan Raperda ini. Jadi mungkin ini tadi gambaran beberapa masukan yang nanti akan kami sampaikan. Untuk secara detailnya sepertinya kami perlu menyampaikan secara tertulis dan nanti kami perlu waktu juga sih Bapak Ibu untuk bisa membahas ini di internal Kominfo karena
ada banyak hal keterkaitan dengan direktorat lain yang kebetulan menyusun peraturan perundangan terkait ini juga, sehingga nanti kami perlu mengharmonisasikan dengan beberapa direktorat lain agar nantinya masukan kami komprehensif dan sesuai dengan yang ada di Kabupaten Sumedang gitu. Kurang lebih seperti itu sih Bapak Ibu untuk dari Kementerian Kominfo. Selanjutnya mungkin kami kembalikan ke Ibu. Pak Sekdis. Halo? Ya. Baik, sambil menunggu Pak Sekdis, barangkali saya dari bagian hukum mohon maaf Ibu. Terima kasih atas saran masukan yang telah Ibu sampaikan. Beberapa hal menjadi catatan kami. Barangkali ke depan termasuk kami juga akan menunggu secara tertulisnya, karena ini terus terang aja Bu, ini sudah masuk di ranah di Pansus barangkali, tapi terkait dengan informasi ini atau saran masukan yang telah Bapak dan Ibu sampaikan tadi akan menjadi bahan kita untuk disampaikan ke panitia khusus di DPRD Kabupaten. Itu mungkin menjadi bahan untuk penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah yang sedang kami proses saat ini. Mangga Pak Sekdis untuk dilanjutkan. Tadi catatan-catatannya cukup banyak sehingga kita juga mungkin harus melakukan ya kaji ulang lagi, barangkali seperti itu, merumuskan kembali, termasuk juga tadi catatan dari Ibu Elfrida ya terkait dengan Smart City kalau tidak salah dan yang lainnya, barangkali itu ya Pak Sekdis. Mangga Pak Sekdis untuk diinikan lagi. Siap Ibu, terima kasih sekali Bapak dan Ibu dari Jakarta ya. Banyak sekali insight, masukan yang kami dapatkan, tentunya ini bisa memperkaya kami kembali, dan untuk selanjutnya apa yang menjadi rekomendasi dari tim di Jakarta itu menjadi catatan. Dan hari ini siang ini pun nanti kita jam 13 ya Bu Kabag, kita diundang oleh Pansus DPRD untuk membahas, dan ini akan kami sampaikan juga. Jadi ini mungkin sebuah perda yang extraordinary dari di luar kebiasaan, di mana kajian dan pembahasan di DPR kita paralel itu satu, ibarat seperti kita lagi nyusun skripsi antara ujian begitu, diuji dengan kita bimbingan itu berjalan seiringan. Idealnya kan kita bimbingan dulu ke pembimbing, sudah selesai, sudah jadi dokumen, baru kita naik ke sidang untuk ujian. Nah, kalau kami sekarang di Kabupaten Sumedang ini perda yang luar biasa, di mana kami bimbingan seperti ini ke teman-teman di Kemenpan RB dan Kominfo. Hasilnya saat itu juga kita langsung akan diujikan oleh ya para yang terhormat di DPRD. Terima kasih sekali atas saran dan masukannya Bu. Nanti kita konsolidasikan di kita di Kabupaten Sumedang. Untuk selanjutnya Pak Teten, silakan agenda selanjutnya. Gimana Pak? Mungkin lanjut saja Pak, dari Kemenpan belum Pak? Mungkin dari arahan dari Kemenpan RB belum Pak? Oh iya, siap. Berarti selanjutnya dari Kemenpan. Silakan Pak dari Kemenpan. Ya, baik, terima kasih Pak Arief, terima kasih Pak Sekdis, Bapak Ibu sekalian. Izin saya hendak menambahkan hal-hal yang sebetulnya kita 100% setuju ya dari Kemenpan RB atas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kominfo. Ini menunjukkan juga kita tanpa janjian sebetulnya ini tim koordinasi SPB nasional, kami sudah punya pemahaman yang sama bahwa tadi hal-hal yang seharusnya diatur di nasional memang lebih baik perlu diperhatikan lebih detail lagi apa-apa saja yang dapat dituangkan ke daerah. Beberapa catatan dari saya, utamanya ketika saya melihat raperda ini langsung mengingatkan saya, mungkin di sini Bu Hairina masih hadir di Zoom, kita juga pernah rapatkan ya Bu, ada RUU Pemerintahan Digital versi Dewan Perwakilan Daerah. Itu saya melihat raperda ini langsung saya teringat RUU tersebut. Iya Ibu, karena banyak sekali pola yang mirip
banyak sekali secara konsepsi ya, ada masyarakat digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, identitas digital, manajemen SPBE-nya juga mirip sekali. Saya melihat RUU itu juga sangat ada SPBE-nya masih. Pelek-pelekan SPBE-nya itu seperti dinaikkan saja ke level UU begitu ya. Nah, ini oleh karena itu kami memang hendak mengkonfirmasi maksud dan tujuan dari penyusunan Raperda ini apa? Apakah mengeskalasi pengaturan mengenai penyelenggaraan SPBE yang sebelumnya ada perbubnya ya, saya lihat sudah ada perbubnya dan sudah ada perubahannya juga, perbub tersebut deeskalasi menjadi Raperda begitu supaya lebih kuat, jadi bupatinya siapapun gitu, eksekutifnya siapapun ya, tidak akan berganti gitu, atau memperluas seperti yang RUU. Karena terus terang kalau kami bilang kalau memang itu memirroring dari RUU pemerintahan digital itu yang memang menjadi sekarang transformasi digital, terus terang yang di nasional saja belum matang begitu ya. Tadi seperti yang dibahas Bu Kairina juga, identitas digital juga masih dalam proses pembahasan di tingkat nasional bagaimana ke depan arahnya. Jadi banyak hal yang mungkin perlu diperhatikan kembali dan kalau arahan juga kami ya dari pimpinan fokus untuk Raperda ini karena memang kalau Raperda kan lebih bisa mengatur mengikat masyarakat gitu ya, lebih bisa mengikat kepada apa namanya pelaku usaha juga, lebih baik fokus kepada Perpres yang sekarang baru saja ditetapkan di tingkat pusat, Perpres 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Itu kami masih menunggu salinannya juga dari Satnek, jadi ini fresh banget. Tapi pada intinya untuk pemanfaatan hal tersebut, atau lebih kepada percepatan saja yang difokuskan. Kita mungkin belum masuk ke pasal per pasal terlebih dahulu ya, izin Bapak Ibu, karena terus terang kalau dengan konsepsi yang saat ini ada, dan kalau kami kasih saran, ini mungkin ketika dibahas pasal per pasal bisa jadi 90% berubah. Bisa jadi bahkan banyak sekali yang harus disesuaikan seperti itu karena memang tadi kami masih mohon izin sebentar kami akan menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu. Mohon maaf. Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu, kalau di Kementerian Pan-RB setiap hari ada pembacaan teks Pancasila ataupun menyanyikan Indonesia Raya. Izin saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Suara saya masih terdengar jelas ya? Oke. Saya secara paralel nih, saya mau share juga dokumen Perpres yang dimaksud ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi acuan karena juga nanti akan terbit surat edaran dari Menteri Dalam Negeri untuk percepatan ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami juga sudah berkoordinasi begitu ya dengan Kementerian Dalam Negeri untuk nantinya ada surat edaran yang seperti meneruskan lah dari Perpres ini. Kemudian tadi Bapak Ibu banyak sekali fokus-fokus dari SPBE yang memang masih perlu ditingkatkan. Misalnya seperti clearance di tahun 2024 nanti seperti apa, yang mana itu juga lewat pusat ya. Banyak hal-hal yang dari SPBI ini sendiri masih perlu menjadi fokus gitu. Jadi penting dan kami betul pada prinsipnya mendukung rendahnya supaya lebih mengerti ya hierarki peraturan perundang-undangan pasti lebih enak peraturan bupati ya. Tetapi tadi perlu kita perhatikan secara substansi jangan sampai nabrak dengan yang di nasional dan
mungkin ini bisa penekanannya juga tadi sepakat sekali dengan smart city, karena smart city juga bicara mengenai smart economy, smart living dan sebagainya ya. Seperti itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan. Siap, terima kasih Pak Makaleb ya, terima kasih. Memang Pak, kedua-duanya Pak tadi yang Bapak tanyakan, jadi satu kita ingin memperkuat dari tadinya kita sudah banyak sekali pergub-pergub yang kita terbitkan, kita buat terutama dalam mendukung pelaksanaan SPBE, kita mau naikkan levelnya ke jadi sebuah perda. Kemudian yang kedua Pak, tadi kita juga ingin memperluas Pak. Jadi jangan sampai SPBE yang kami upayakan di pemerintah Kabupaten Sumedang ini tidak berdampak, tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kami gitu. Jadi kita selalu berpikir bagaimana kita menaikkan indeks SPBE kita, bagaimana kita birokratik kita, para birokrat Ripom bertransformasi, tapi masyarakat yang notabene yang kita layani, yang kita pemilik dari pemerintah Kabupaten Sumedang ini tidak ikut diatur juga gitu. Jadi sebagus apapun platform layanan digital yang kita siapkan sebagai contohnya, tapi kalau misalkan masyarakat penggunanya tidak literat gitu, tidak memanfaatkan ya pada akhirnya tidak berdampak Pak. Jadi memang kedua-duanya Pak, kita ingin satu dinaikkan levelnya, kemudian yang kedua kita ingin memperluas begitu dari dampak transformasi digital kita ke masyarakat. Saya sangat setuju sekali dengan konsep smart city yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari Kementerian Kominfo. Kemudian yang kedua Pak, menjadi catatan kami juga untuk kita inline-kan, kita selaraskan dengan Perpres ya Pak ya, rancangan Perpres yang press from the open dari teman-teman Kemenpan. Terima kasih Pak atas masukannya, dan memang mungkin kalau memang kita ini harus kita rombak ya kita akan rombak kembali Pak. Itu disesuaikan dengan esensi dan arahan-arahan dari Bapak dari tim Jakarta. Mohon nanti kedepannya tidak lelah Pak terus membimbing kami Kabupaten Sumedang, dan dengan segala kekurangannya ya saya mohon maaf, dan mungkin Bapak siap-siap saja nanti kami sibukkan gitu dengan ya pasti dimohonkan arahan, bimbingan dan sebagainya Pak. Itu Izin Pak. Pak menanggapi sedikit Pak. Siap. Kami sangat senang juga dilibatkan di sini karena kami rasa ini jika ini berhasil ya Raperda ini bisa jadi benchmark banget Pak buat Pemda-Pemda lain. Jadi kami tidak keberatan untuk direpotkan. Jadi memang ini perlu banget dikawal Pak. Jadi kalaupun sibuk, kita sibuk sekarang, tapi nanti ke depan Pemda-Pemda lain bisa tinggal kopas aja nih dari Sumedang, kan Sumedang bisa bangga karena bisa jadi yang pertama juga nih bikin yang kolaboratif seperti itu, dan tapi tetap tadi inline dengan yang di nasional seperti itu ya Pak. Kalau dari saya seperti itu tambahannya mungkin. Terima kasih. Iya Pak, kalau itu bagi kami itu mah hanya bonus Pak gitu. Itu mah hanya bonusnya, kalau apa yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat juga untuk Republik ini, ya kenapa tidak gitu ya. Kita toh selama ini pun kami sudah membuat Living Lab Pak. Jadi begitu Kabupaten Sumedang menduduki peringkat atas di SPBE ya kita sudah semuanya kita bagikan ke 200-an kabupaten kota Pak yang sudah benchmarking ke Kabupaten Sumedang, dan mudah-mudahan, dan karena masalahnya sama Pak, pemerintah itu kami kan belajar dari kabupaten kota yang lain yang pada saat periode dipimpin oleh wali kota ini atau bupati ini demikian hebatnya, demikian bagusnya, tapi pada saat terjadi pergantian pimpinan malah jadi mundur gitu Pak. Nah ini kami Kabupaten Sumedang tidak ingin hal tersebut terjadi, justru kami ingin semakin dikuatkan lagi gitu. Jadi jangan sampai ya tadi Pak, sustainability, keberlanjutan dan penguatan. Jadi terima kasih sekali teman-teman dari Kemenpan RB dan Kementerian Kominfo, kita akan sering-sering banyak berdiskusi Pak nanti ke depannya begitu. Mohon ya dari saya dari sekarang begitu Pak. Saya mau ya apa ya ibaratnya mau booking Pak gitu, udah booking, tolong ya gitu Kabupaten Sumedang tolong terus dibantu Pak. Selanjutnya barangkali Pak dari teman-teman Kominfo lagi ada yang menanggapi lagi Pak atau Bu?
Saya persilakan. Ya, baik Pak, izin sebenarnya ini kalau yang disampaikan oleh Mas Kaleb ini momennya pas banget Pak. Sumedang itu bikin raperda terus konsultasi dengan Menpan ke Kominfo pas ketika Perpres 82 ya Mas Kaleb ya nomornya sekarang. Nah, pas Perpres 82 ini ditetapkan, ini memang masih hangat-hangatnya Pak, dan memang penetapan Perpres ini perlu didukung juga di semua pemerintah daerah ya khususnya. Nah, ini momennya pas banget Pak kalau memang nantinya raperda yang ada di Kabupaten Sumedang ini juga bisa mendukung Perpres 82 yang sudah baru saja ini ditetapkan Pak. Memang masih hangat-hangatnya. Kami juga baru tahu nomornya dari Pak Kaleb Pak. Fresh banget Pak. Jadi kalaupun ingin harapan kami pasti raperda ini harusnya bisa ditetapkan dan bisa menjadi yang terbaik lah, karena memang harapannya nanti bisa menjadi percontohan untuk kabupaten kota lainnya. Nah ini kami sih berharap kita bisa berkoordinasi lebih lanjut Pak terkait dengan substansi dan pasal per pasal yang akan diatur di dalam raperda ini. Harapan kami sih seperti itu sih Pak sebenarnya. Siap. Terima kasih Ibu Sinta. Ibu belum pernah ke Sumedang ya, Bu? Saya dulu ke Sumedang tapi ke ini Pak IPDN. Oh ya, ke IPDN. Harus segera kembali ke Sumedang. Baik, mohon arahannya Ibu Sinta maupun Pak Kaleb. What's next-nya dari acara Zoom kita hari ini? Apakah kita akan membuat agenda baru di hari apa, di jam berapa, untuk berprogres kembali, Pak? Gitu, mohon arahan. Tadi kan arahnya kita sudah inline ya Pak ya, Bapak dan Ibu di Jakarta sudah menangkap begitu substansi dari perda yang sedang kami susun ini, dan untuk agenda selanjutnya kami mohon arahan Pak. Jadi satu sisi nanti setelah pertemuan ini kami akan coba koreksi kembali dengan teman-teman di bagian hukum, dan kami sampaikan juga di rapat konsultasi dengan DPR nanti siang. Nah, untuk selanjutnya mohon arahan tahapan berikutnya ini kita harus mengadakan pertemuan lagi kapan, jam berapa, dan kita harus mempersiapkan apa lagi gitu Pak. Mohon arahan Pak Kaleb atau Ibu Sinta. Ya Pak, kalau waktu mungkin saya perlu koordinasi dengan tim yang lain ya. Nanti mungkin kita tektokan aja Pak. Kita akan agendakan di minggu keberapa gitu nanti untuk hari dan waktunya saya harus koordinasi dengan tim yang lain juga sih. Nah apakah nanti akan disatukan pembahasan dengan Menpan dan Kominfo atau bagaimana? Izin Ibu, izin Bapak, saran saya digabungkan saja karena rasanya selaras ya. Kita juga sebagai tim koordinasi SPB nasional biar masukannya nanti langsung lebih komprehensif. Kalau dari saya mungkin seperti itu. Dan kalau saya sendiri karena mungkin biasa juga beberapa kali dedicated gitu ya untuk mengawal peraturan perundang-undangan seperti ini. Jadi di minggu ini bisa, dan di minggu depan juga bisa. Kebetulan saya agak ambil cuti juga untuk ini. Bisa Pak, kita kawal terus. Jadi saya yang akan dedicated ditugaskan Pak Cahyono untuk ini. Siap Pak. Terima kasih Pak. Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Sinta dan Pak Kaleb. Berarti agenda kami Pak, nanti siang kami jam 13 bertemu dulu dengan DPRD. Nah, berarti nanti hasil catatan pembahasan kami dengan teman-teman di DPRD itu akan kami sampaikan. Ya mudah-mudahan besok kalau Bapak berkenan mungkin paling lambat hari Jumat Pak, kita bisa kembali Zoom meeting lagi untuk melakukan pembahasan selanjutnya Pak. Bagaimana Pak kalau demikian? Kalau di hari Jumat? Halo Pak. Untuk dari Kominfo nanti kami informasikan lagi Pak ya, karena kalau surat kan sudah masuk Pak, nanti coba kami koordinasikan lagi dengan tim, paling nggak secara resmi kita sudah ada dapat surat. Izin Pak Arif, kalau hari Jumat kira-kira jam berapa ya Pak? Saya kebetulan ada rapat mengawal peraturan lain juga.
Kami di mengikuti jamnya jadwal Bapak. Kami yang mengikuti jadwal Bapak. Malam pun kami siap, Pak. Kalau Bapak siap, kapanpun kami siap, Pak. Ini prioritas pertama dari Pak Bupati, Pak. Kami nggak boleh ngapa-ngapain dulu sebelum ini tuntas gitu. Kami mengikuti jadwal dari Bapak saja, Pak. Kalau besok nggak bisa ya Pak ya? Besok, hayu Pak, besok nggak Oh, apa-apa Pak. besok bisa. Ayo Besok besok bisa Pak. kalau Kita kalau bisa bahas. besok. Besok jam berapa Pak? Besok terserah mau jam berapa aja. Oke Pak Teten diaturkan ya Bu Kabag, mohon dibantu diaturkan juga. Besok kita kembali Zoom dengan Pak Kaleb dan tadi yang masukan-masukan dari pertemuan hari ini, terutama yang Smart City yang belum nampak sama sekali di Perda kita juga mohon ditambahkan, dimasukkan supaya besok kita bisa konsultasikan dengan Pak Kaleb. Pak Teten, monitor Pak Teten. Halo Pak Teten. Izin Pak Seklis, barusan Pak Teten ada tamu dari Majalengka lagi menerima dulu tamu Pak. Oh iya siap, berarti Pak Barkat tolong nanti disampaikan besok kita Zoom lagi jam 9 ya Pak Kaleb ya, boleh ya? Jam Siap 9. Pak, siap, nanti saya sampaikan. Nah, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Sungguh luar biasa hari ini saya bertemu dengan orang-orang hebat di Jakarta. Dan ya mohon sekali lagi mohon dengan sangat untuk support seperti yang selalu disampaikan oleh Pak PJ, kami Pak Bupati, Bapak dan Ibu membantu kami, membantu Kabupaten Sumedang. Pada prinsipnya ini bisa membantu ratusan kabupaten kota karena saat ini kami selalu dijadikan tempat untuk benchmarking kabupaten kota di Indonesia. Sudah 200-an lebih kabupaten kota yang berkunjung ke kami, yang mudah-mudahan. Dan permasalahan di kabupaten kota relatif sama Pak, semua pemerintahan daerah relatif sama, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Kaleb ya mudah-mudahan ini juga tidak hanya bermanfaat untuk kami di Kabupaten Sumedang tapi juga bisa berimbas kepada kabupaten kota yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu Bapak dan Ibu hari ini bisa meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan yang tentunya sangat luar biasa Bapak dan Ibu di Jakarta. Tapi untuk Sumedang dan insya Allah ini menjadi amal jariah bagi kita semua untuk terus berupaya mensejahterakan masyarakat kita. Demikian dari saya, permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila kegiatan kita hari ini banyak kekurangan. Dan sampai jumpa lagi untuk Pak Kaleb, mungkin besok jam 9 kita lanjut dan kami pun di Sumedang akan lanjut dengan menyesuaikan catatan-catatan yang kami peroleh di hari ini. Barangkali dari Bu Kabag ada tambahan dulu Bu Kabag? Cekap panginten Pak Arif, cukup aja dulu Pak Arif. Nanti besok kita ketemu lagi aja dengan hasil revisian yang sudah disampaikan dari Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin itu menjadi catatan kami untuk melakukan revisi lah terhadap draft rancangan peraturan daerah yang nanti mungkin besok mudah-mudahan sudah bisa kita sampaikan rancangan peraturan daerah yang versi yang sudah revisi. Barangkali seperti itu aja sih Pak Arif. Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Ibu Sinta, mohon izin Bu, saya belum nanti saya boleh minta izin minta kontaknya Bu Sinta ya. Iya Pak. Iya, nomor kontaknya mungkin di Pak Kaleb ada ya. Mohon izin nanti saya minta ke Pak Kaleb aja. Ada Pak. Iya, ya. Mohon izin nanti saya akan ada di Papian juga ada. Oh, di Papian juga ada. Iya Pak Kadis Warung juga ketemu Pak. Hebat Papian ini berarti sudah mendahului Sek di sini Papian. Ya, siapa Kak Sekdi? Ya, terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Sungguh bermanfaat sekali bagi kami di Kabupaten Sumedang pertemuan Zoom meeting kita hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak dan Ibu meluangkan waktu dan kita insya Allah sampai ketemu lagi besok di jam
Sekali lagi terima kasih dan permohonan maaf apabila pelaksanaan kegiatan kita hari ini banyak kekurangannya. Demikian pertemuan Zoom meeting kita hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.